Biarpun bapak ibunya ahli ibadah, biarpun bapak ibunya ahli sujud, maka anak itu yang akan menyeret bapak ibunya ke neraka jahanam. Maka sekarang semuanya berpikir anaknya ada di mana. Anak ada di mana? Kalau sudah sekolah umum luar biasa, sekolah SMP, SMA, wah semangat. Kalau anaknya tamatan SD mau ke SMP, biar mau sekolah dibelikan sepeda, ini itu dan sebagainya. Kalau sekolah SMP sakit sedikit saja, sakit sedikit itu ibunya bingung, dipijetin, nah jangan sampai kamu tidak masuk sekolah nak ya, dikasih minyak serai, dianterin ke sekolahannya, ini sekolah SMP. Tapi giliran ngaji sama Habib atau sama Ustadz itu sakit sedikit, apa katanya? Sudahlah nak, istirahat, Habibnya baik, Ustadznya baik. Enak aja. Hati-hati wahai para ibu, anak kita akan ditanya oleh Allah. Anak kita akan ditanya oleh Allah sekarang ada di mana. Pendidikan agama nomor 1, kenalkan Allah terlebih dahulu. Kalau tidak dia akan menyiksa kita di dunia sebelum di akhirat. Anak yang tidak kenal Allah, anak yang tidak mengerti bakti kepada Allah, dia akan menyiksa kita. Zaliman kepada anak. Wahai para orang tua yang ada di sini, ketahuilah anakmu adalah memang nikmat dari Allah. Akan tapi ketahuilah di samping itu nikmat, maka ketahuilah dia adalah juga amanat. Amanat dari Allah. Kalau di sini ada bapak ibu yang enggak punya anak, jika ada bapak atau ibu yang enggak punya anak, ketahuilah Anda tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Karena tidak punya anak. Aman. Yang tidak punya anak nggak akan masuk neraka gara-gara anak, tapi banyak orang punya anak masuk neraka gara-gara anak. Semoga kita adalah orang yang punya anak dan masuk surga. Tapi perhatikan pendidikan ini loh yang harus kita hadirkan. Banyak orang punya anak masuk neraka, naudzubillah. Biarpun mereka ahli ibadah, ahli umrah, ahli sujud, anak akan menuntut. Dalam hadis yang panjang kisah orang yang mau masuk surga, ternyata ada yang menjerit dan berkata, wahai malaikat, jangan boleh orang itu masuk surga. Malaikat mengatakan, amalnya baik. Kata orang yang di neraka, biarpun amalnya baik, akan tapi dia telah berbuat zalim kepadaku. Siapa engkau? Aku adalah anak-anaknya. Bapak ibuku rajin tahajudan, rajin pengajian, rajin majelis zikir, majelis ilmu, tapi dia membiarkanku sekolah di tempat yang salah, dia membiarkanku bermaksiat, tidak mengajariku agama, maka aku menjadi bejat. Tolong turunkan malaikat, wahai malaikat, bapak ibuku ke neraka. Maka malaikat minta kepada Allah petunjuk. Allah memerintahkan, turunkan orang tua yang katanya ahli ibadah, ahli ngaji, ahli solawatan, ahli kebaikan, tapi trader urusan anak, turunkan ke neraka jahanam bersama anaknya. Maka sekarang ayo kita lihat anak kita sendiri, enggak perlu melihat anaknya orang dulu. Kadang orang kalau sudah berbicara tentang permasalahan melihat masalahnya orang lain. Akan tapi wahai orang yang merasa punya anak, lihat anakmu sekarang ada di mana, belajar dengan siapa, kenal dengan siapa. Ini harus kita pikirkan anak-anak kita. Anak-anak kita. Anak kita, ketahuilah kalau orang mencintai anaknya secara sesungguhnya, dia akan berpikir tentang masa depan anaknya. Masa depan anaknya. Itu orang cerdas. Misalnya apa? Kalau ada seorang ibu atau bapak yang membiarkan anaknya sore-sore dibiarin nggak mandi, nggak makan, nggak pakai baju, anak kecil umur 3 tahun 4 tahun keliaran di pinggir jalan, yang marah siapa? Tetangganya. Ini kurang, ini ibu ini gimana punya anak dibiarin sore maghrib ya kan? Karena ibunya nggak peduli, nggak memikirkan masa depan kesehatannya. Apalagi kalau sudah anak umur 7 tahun 8 tahun tidak disekolahkan. Apa kata tetangganya? Ini ibu gimana sih punya anak kok dibiarkan tidak sekolah? Masyarakat menghujat. Karena apa? Orang tua yang tidak memikirkan masa depan anak. Akan tapi orang tua akan selalu berpikir itu orang sehat masa depan anaknya. Kalau dia bekerja keras cari duit, ditanya untuk siapa? Untuk anak. Nggak ada yang berhayal aku akan mati dengan kalungan emas, nggak ada. Semua akan memikirkan, sudah punya rumah 1, bikin 2 lagi. Kenapa? Untuk anak yang kedua, bikin lagi untuk anak yang ketiga. Ini adalah orang tua yang cerdas, berpikir tentang masa depan anak.
Akan tapi orang cerdas ini kadang juga menjadi tidak cerdas. Kapan? Di saat bicara akhirat. Paling cerdas bicara dunia, anakku harus punya rumah, punya perusahaan, punya ini, tapi ternyata tidak cerdas urusan masa depan akhirat. Padahal kalau ditanya cerdas, kalau ditanya kelihatan cerdas. Coba ditanya, anak kita bakal mati atau tidak? Yakin? Siapa yang anaknya gak mati? Baik. Kemudian kita beriman, tidak ada siksa kubur. Beriman, ada siksa kubur, ada nikmat kubur, ada siksa neraka dan seterusnya. Akan tapi kita kurang peduli urusan itu. Sekarang adakah orang tua yang berkata begini, wahai anakku, yang penting kamu itu kaya raya di dunia, sehat, tentrem, aman, setelah itu kalau mati kamu masuk neraka juga nggak apa-apa. Ada tidak? Yakin? Alhamdulillah, Bib, sehat semuanya. Sehat semuanya. Yakin nggak ada? Baik, dengan lidahnya kita akan ngomong seperti itu, tapi perilaku manusia itu ngomongnya adalah seperti itu. Perilakunya ngomongnya nggak seperti tadi itu, nggak kayak ibu-ibu. Kalau tanya, memang mereka lidahnya berkata tidak. Adakah ada orang yang berkata, wahai anakku, yang penting kamu kaya raya, seger buger, sehat di dunia, setelah itu masuk neraka? Jawabnya tidak, tapi perilakunya ngomong iya. Buktinya apa? Kalau sudah yang namanya sekolah pendidikan umum, dalam bahasa pendidikan dunia, cari fulus, cari duit, ada orang jual sawah, ada jual anting, jual kalung, segala macam, ini pendidikan urusan dunia. Tapi giliran madrasah diniyah dimintai sumbangan 10.000 saja, apa kemana? Keberatan katanya, kemahalan. Maka harus kita pikirkan ini loh, pendidikan anak. Mumpung kesempatan ini ada anak tamat SD, tamat SMA, anak kita akan ditanya, tanggung jawab anak ini akan ditanya oleh Allah. Jangan sampai kita teledor urusan anak-anak kita. Kalau sudah pendidikan anak, Masya Allah, kadang-kadang orang itu betul-betul anaknya pengen jadikan mesin uang sapi perah, pokoknya ngeluarkan duit, nak, tak apa-apa kamu masuk neraka. Tidak pernah dikenalkan kepada agama, tidak kenalkan kepada Allah. Ini problem zaman sekarang ini. Biarpun bapak ibunya ahli ibadah, biarpun bapak ibunya ahli sujud, maka anak itu yang akan menyeret bapak ibunya ke neraka jahanam. Maka sekarang semuanya berpikir anaknya ada di mana. Anak ada di mana? Kalau sudah sekolah umum luar biasa, sekolah SMP, SMA, wah semangat. Kalau anaknya tamatan SD mau ke SMP, biar mau sekolah dibelikan sepeda, ini itu dan sebagainya. Kalau sekolah SMP sakit sedikit saja, sakit sedikit itu ibunya bingung, dipijetin, nah jangan sampai kamu tidak masuk sekolah nak ya, dikasih minyak serai, dianterin ke sekolahannya, ini sekolah SMP. Tapi giliran ngaji sama Habib atau sama Ustadz itu sakit sedikit, apa katanya? Sudahlah nak, istirahat, Habibnya baik, Ustadznya baik. Enak aja. Hati-hati wahai para ibu, anak kita akan ditanya oleh Allah. Anak kita akan ditanya oleh Allah sekarang ada di mana. Pendidikan agama nomor 1, kenalkan Allah terlebih dahulu. Kalau tidak, dia akan menyiksa kita di dunia sebelum di akhirat. Anak yang tidak kenal Allah, anak yang tidak ngerti bakti kepada Allah, dia akan menyiksa kita. Dia tidak ngerti berbuat baik secara sesungguhnya. Kalau ada anak tidak kita kenalkan Allah, tidak kenal akhirat, tidak ada iman di dalam hatinya, kalau berbuat baik kepada kita pun bukan dari hati, tapi basa-basi. Na'udzubillah. Tidak kenal agama, tidak kenal Allah, tapi baik dengan bapak ibunya, nganterin ke senam mijiti, itu ketahuilah tersembunyi di dalam hatinya adalah bagaimana sertifikat bapakku bisa ganti nama atas namaku, mau ngambil toko. Anda jahat karena tidak kenal Allah. Jangan senang, jangan merasa bangga dilayani oleh anak, tapi anak tidak kenal agama, pikirannya nih bapak mati nanti pindah ke saya nih, atau cepat-cepat toko itu biar dikasih nama saya. Karena apa? Saya butuh duit. Karena tidak kenal Allah. Rugi ibu, di dunia kita sudah rugi, belum lagi kalau bentak lantang sekali orang yang tidak kenal Allah. Bapaknya dibentak, sudah kita bongkok, kita jalan tertatih-tatih, banyak penyakit. Semoga sehat semuanya. Tak taunya punya anak suka bentak-bentak karena tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak harus anak kita mondok,
Tidak harus di pondok, akan tapi kenal tempat-tempat mulia, bergabung dengan orang-orang mulia, para habaib, para ustadz, majelis-majelis. Kita ikat hati mereka dengan tempat-tempat seperti itu. Otomatis belajar di madrasah, iya. Sekarang sekolah, zaman sekarang sekolah ngerusak, bukan seperti zaman dulu. Kita masih ingat kalau kita sekolah SD itu sampai jam 12, jam setengah 12, jam 12 sudah pulang, istirahat sebentar, kita seronya bisa ngaji. SMP pun masih seperti itu. Tapi sekarang sibuk dengan yang namanya les ekstrakurikuler, macam-macam, pokoknya dijamin kamu harus masuk neraka nak. Tidak usah ngaji. Ini kan sekolah zaman sekarang. Biar tahu yang punya sekolah. Harus biar sadar yang punya sekolah, tanggung jawab di hadapanmu wahai yang punya sekolah. Sibuk dengan lesnya, kalau les agama ya matematik. Yang dihitung duitnya orang nanti. Anak kita boleh jadi dokter, kita perlu dokter. Anak kita boleh jadi insinyur, anak kita boleh jadi jenderal, anak kita boleh jadi presiden, tapi yang ahli sujud. Nah, ini loh dasarnya ini. Jangan sampai anak kita tidak melewati masjid yang ada madrasah diniyah, TPQ, TPA-nya. Jangan sampai anak kita tidak kenal madrasah diniyah. Setelah itu kalau mau jadi dokter, insinyur, nggak ada masalah. Perlu kita perlu pakar-pakar yang bergabung dengan para ulama kita untuk menyelesaikan problem masyarakat. Kita ini kalah tadi ngobrol, televisi kita nggak punya, radio nggak punya, semua nggak punya. Tidak semua harus mondok, akan tapi boleh pendidikan umum, tapi dasarnya itu loh pendidikan agama harus kita kenalkan.